Ya Rabbi bil Mustafa. Ini ya Fatimah afdalu min zalika, yang lebih utama dari itu apa? Ridho zauji min ridallah wa suhtahu min suhtillah. Yang terpenting daripada semuanya, nyuci banyak pahalanya, pakaian rambut anaknya banyak pahala, tapi puncaknya semua itu adalah ridho suami. Nah, itu merupakan ridhonya Allah. Allah ridho kalau suaminya ridho, begitu. Ridho zauji minallah, ridho suami cerminan ridho Allah, dan marahnya suami cerminan marahnya Allah. Puncaknya ridho suami, walaupun tadi banyak pahalanya, kadang nggak ikhlas, laki nggak ridho, nggak ada pahalanya. Itu. Maka yang diminta dalam rumah tangga adalah ridho suami. Kalau suami ridho, la ghayata, ridho nas, ya ridho manusia itu la ghayata, puncaknya saking hebatnya ridho. Ya, kalau ridho, udah nikmat aja hidupnya dia. Ya, dunia dapat, akhirat dapat, gitu. Nah, orang perempuan sekarang nggak tahu ya, bahwa ridhonya Allah itu tahunya apa? Ridho Allah tergantung ridho orang tua, tahu itu aja. Murka Allah tergantung murka orang tua, itu konteksnya kalau masih jadi anak sama orang tua. Kalau sudah menikah sudah pisah rumah, belum punya suami, bukan lagi ke orang tua. Ridho istri ya itu ada ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, dan murkanya Allah tergantung marahnya suami. Kalau sudah berumah tangga beda ruang lingkupnya. Kalau belum menikah masih ngumpul sama orang tua, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Itu kalau ngumpul. Kalau sudah akad nikah, sudah punya suami, maka istri ini ridho Allah tergantung ridho suami. Nah, terus bagaimana? Ada pertentangan. Satu sisi harus taat sama orang tua. Kata orang tuanya, kamu habis nikah tidak boleh ngontrak, tinggal sama bapak sama ibu di rumah ini. Kata suaminya, tidak pak, karena sudah jadi istri saya akan bawa ini saya ngontrak ke tempat lain. Pilih mana nih? Hah? Kata bapaknya, kamu durhaka kamu. Ya. Melawan bapak ibu. Sudah tinggal sini nggak mau malah ikut suaminya. Nah, durhaka kamu. Apakah durhaka? Tidak durhaka. Kenapa? Karena sudah ada akad nikah, berarti hak kewajiban istri ada di pundak suami. Orang tua tidak berhak lagi melarang ataupun menulis sebagainya, nggak berhak dia. Ya. Karena hak kewajiban bapak ibu sudah berpindah ke pundak suaminya anak tadi. Berarti anak yang habis nikah, nah perempuan ya, anak perempuan yang habis menikah, maka dia harus mengikuti suaminya. Dan dia tidak mengikuti orang tua tidak termasuk durhaka. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah ijab qabul akad nikah, orang tua tidak ada hak lagi untuk mengatur-ngatur anak gadisnya yang sudah menikah dengan laki-laki. Bedain, jangan salah mengatakan durhaka kepada orang tua, beda. Nah, ini kalau ada pertentangan, ikut bapak, kalau ikut suami, ya, ikut suami, ya, karena dia sekarang menjadi kewajiban suami melindungi istrinya, bukan orang tua lagi. Orang tua berarti sangat egois kalau dia melarang anaknya ya untuk ikut kepada suaminya. Mau ngontrak kek, mau tinggal di mana terserah urusan dia. Itu tanggung jawab suami. Ya. Bapak ibu jangan merasa harus
melarang-larang lagi. Udah kau yang lepaskan dia tanggung jawabnya. Dia berbuat baik, pahalanya dibuat dia suaminya. Berbuat dosa itu istri yang nanggung dosanya suaminya. Kalau dulu berbuat dosa yang salah nanggung orang tua. Kalau sudah menikah enggak lagi. Berpindah tanggung jawabnya ke pundak suami. Gitu ya. Terus nikah bawa istri ke mana aja gitu. Andai kata misalnya itu mau ngontrak habis nikah. Jadi kalau misalnya enggak ikut dapat begitu ada percocokan ya udah. Ya. Kalau orang tua enggak melarang, enggak menyuruh, silakan ikut aja enggak apa-apa. Ini kalau ada pertentangan. Istrinya, suaminya pengen ngontrak, bapaknya enggak boleh. Nah, kadang-kadang ada orang tua ngancam. Awas kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu ngontrak, sehingga aku anak kamu. Wah, salah orang tua begini. Kan sudah kewajiban suaminya, terserah kemana aja. Enggak ada yang ancam-ancam dari aku anak. Kalau kau dari rumah ini, saya nggak bagi warisan kamu. Lah, apa hubungan warisan? Ya, ini orang tua ngerti agama. Ya. Orang tua nggak paham agama. Kalau sudah nikah, sudah hak suaminya dibawa kemana aja. Ya, gitu. Ada orang tua lah, kok juga nggak bisa. Nah, nih. Dan ketika kita ngumpul dengan mertua, dibandingkan kita ngontrak dengan istri, mendidik istri masih di lingkungan rumahnya dia lebih susah ketimbang di istri ketika kita berdua-duaan ngontrak. Kenapa? Kalau dia masih sama bapak ibunya, kita didik untuk yang misalnya yang keras, didik yang disiplin, dia akan marah. Ya. Dan nanti mertua ikut-ikutan bela-belain. Ya, istrinya misalnya nggak sholat subuh, kita pulang sholat subuh, bangun subuh. Ya, kita marah ke istri kita sholat subuh. Mertuanya datang, ya, marah-marahin kita. Nah, marah-marahin suaminya, padahal bukan suaminya. Mertua suka ikut campur, nanti manakala masih serumah. Dan disitulah nanti lama-lama suami tidak punya wibawa, nyampur terus dengan mertua, tidak punya sikap, tidak punya pendirian, tidak bisa mengambil keputusan karena kalah pengaruh dia dengan keluarga itu, dengan bapaknya, emaknya yang suka ikut campur dalam urusan rumah tangga dia. Jadi kalau kita ngontrak berdua, kita suami pemimpin, kita bisa mengarahkan dia, begini loh berakhlak dengan suami, begini loh ngomong dengan suami, jangan kasar-kasar, bisa. Ayo sholat berjamaah, enak ya. Gampang kita mendidiknya gitu. Maka dari hal inilah ya, para suami terutama andai kata ada dua pilihan, pada siapa harus ikut ini istri, ikutlah kepada suami. Walaupun tinggal di gubuk derita, beralaskan koran misalnya, gubuk derita, nah, rumahnya jelek, tidurnya apa? Bukan pakai apa? Kasur empuk, tapi beralaskan koran, tidurnya koran begini, sama kardus. Bahagia kenapa? Tinggal bersama suaminya, ketimbang tadi rumahnya bagus, tapi situ ada mertua, ya kita lambat dikit dimarahin, dari mana sih baru pulang, malah lembur. Padahal kita lagi ke teman-teman ke majlis gini kayak ini, dari mana tuh kunci gerbangnya, lompat pagar, kunci, mau pulang ke malaman gak enak, libur di rumah mulu nih, ngomong tuh mertua, suaminya di rumah mulu tuh, terus kerjaannya, lagi libur kerjanya, di rumah mulu tuh, kapan mau kayanya? Lagi libur, kita pulang malam diomongin, istirahat di rumah katanya apa omongin juga. Makan enak dikatain, makan enak, makan berduaan aja, sengaja ajak begitu. Kita makan sederhana, pelitan makan pas-pasan aja tuh, tak dimakan orang tua ya. Tuh, susah. Nyampur sama orang tua begitu. Ada aja sentingan-sentingan kata-kata itu yang muncul. Akhirnya apa? Berantem lagi sama istrinya.
dan nggak selesai urusan. Maka kalau ingin kita sebagai suami punya wibawa, usahakan jangan sampai tua kita ngumpul mertua, kita hijrah, cari rumah, cari kontrakan tadi. Untuk apa? Agar kita sebagai suami punya harga diri, punya wibawa di mata istri, tidak direndahkan, apalagi dilecehkan oleh istri. Walaupun kita miskin, misalnya nih, karena kita tinggal bersama dia di kontrakan, kita punya harga diri, wibawa. Ketimbang kita ngumpul sama mertua yang kaya, kita nggak punya wibawa sama sekali. Diem aja. Iya. Nunut, manut, ikut udah. Iya. Nah, begitu mau ngawas sedikit, kamu siapa? Kamu siapa kamu? Iya. Modalnya cuman kolor doang lagi belakang. Nah, dibalikin gitu. Motor yang beli saya ke mertuanya. Kamu punya motor tuh dari siapa tuh? Nih bapak yang beli. Nah, semua dibalikin. Semuanya diungkit gak ada harga diri. Kita nggak ada harga diri sama sekali di mata mertua, bahkan di mata istri juga. Nah, walaupun kita berusaha untuk menjadikan kita harmonis, lama-lama nggak bisa retak juga. Ya. Terlalu banyak intervensi dari keluarga si istri akan membuat rumah tangga menjadi retak dan nggak kuat bisa bubar. Ya. Ini hikmahnya kenapa kita harus berdiri di kaki kita sendiri, jangan berdiri di atas kaki orang lain. Sendiri mau makan enak nggak apa, rumah kita. Daripada makan enak tapi nyambur sama mertua. Gitu. Mendingan makan gak enak, tapi hasil jeripaya kita di rumah kita sendiri. Apalagi makan enak, nikmatnya gak usah pucung sama istri, nikmat banget berdua. Mantep nambah. Ya, ini yang menikah boleh setahun 2 tahun nyampur, tapi kalau sudah itu misah misalkan, gitu. Karena itu kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga harus punya kerjaan agar kita tidak direndahkan oleh istri. Punya kerjaan apa, yang penting masih ada uang. Jangan diam pagi tidur, malam begadang, tidur lagi. Nggak dibawa sama istri. Kerja apa aja terserah. Mau mengutin apa ambil semuanya. Mau apa lagi? Kuli pasar, kerjain. Nah, yang penting punya penghasilan, jangan tidur begadang. Lama-lama kita nggak punya harga diri depan istri. Kerja apa aja, jadi temer, maka maju. Ya, angkatin motor, ya parkir, nggak apa-apa. Ya, apa aja yang penting. Ya. Yang penting punya uang. Jadi OB, boleh jadi OB. Di kantor, wah seragamnya bagus ya. Oh, diskup apa ada? Ada kantor jadi OB, nggak apa-apa. Iya. Kaosnya bagus kaosnya. Iya. Tapi lu nggak tahu kerjaan kita. Kita jadi apa di kantor nggak tahu kan ya. Yang penting kita pulang bawa duit. Wah di mana? Di depan. Mantap situ. Kok saya soleh mantap situ. Wah. Bahaya rem motor. Wah. Orang nggak tahu jadi apa. Yang penting pokoknya mana kantornya depan Pak, kantor depan. Wah, hebat. Artinya apa? Di mata istri punya wibawa, punya harga diri. Jangan di rumah terus ada kerjaan. Makanya yang sekarang belum nikah, siap-siap ya. Jangan terlena dengan waktu, nanti waktunya habis ketuaan. Kalau bisnis kembangkan bisnis terus. Kalau dagang, kalau usaha kerja terus ya. Jangan menjadi benalu, jangan mengharapkan dari orang lain. Hiduplah dengan kemampuan itu sendiri. Dan sekarang kita punya program, punya planning. Sekian setahun saya menikah. Setelah nikah saya akan begini terus. Ada planning. Nikah, punya anak nanti saya beli mobil, beli rumah, haji, umroh, lagi apalagi terus ada planning. Itu. Rumah udah selesai, rumah udah lunas, beli kendaraan, ganti kendaraan, udah selesai, nanti cicil buat tadi berangkat haji. Saya itu apa lagi? Cicil lagi, mau beli gunung, cicil lagi. Artinya kita itu hidup punya planning. Ya. Patah mengatakan, ya, plan your work and work your plan. Ya, apa yang kau kerjakan, rencanakan. Ini steppingnya. Setelah rencana apa?
laksanakan aja itu, jangan misalnya doang karena gini pengen haji mau nabung. Kali-kali ada gusul-gusul mana? Nabung. Kalau punya kendaraan, kalau nggak duit banyak ya kita kredit lah pelan-pelan, beli motor ganti, motor meong apa sih terus ganti. Nah, planning. Jangan nungguin, ya Allah berikan saya motor. Lalu nggak usah bagaimana? Kredit pelan-pelan. Lunas motor lagi nanti, apalagi terus begitu. Ada planning gitu. Nabung buat anak sekolah nanti sekarang nih. Nabung buat anak sekolah sudah besar, duitnya sudah ada buat nabung buat dia sampai kuliah, nabungin duitnya. Kita planning tuh. Andai kata, mohon maaf nih, andai kata kita sebagai suami nggak ada umur, meninggal dunia misalnya, entah itu sakit atau mendadak, kita sudah punya simpanan anak kita, terus kuliah nanti kan apa? Uang sudah kita tabung nanti buat dia kuliah nih mak. Ya. Bapak boleh meninggal dunia misalnya, tapi uang buat dia kuliah sudah bapak siapin di bank, silakan kuliah. Ya. Terus itu orang tua yang baik namanya. Ya, dia sudah rencanakan kehidupan anak-anak nanti, gitu. Ya, ini di antara fadilahnya. Semoga Fatihah, mudah-mudahan kita panjang umur afiat, dan juga Fatihah untuk istrinya Bang Buroh, mudah-mudahan memberikan kesehatan dan apa-apa yang membuat hari ini mungkin kurang fit fisiknya, memberikan kesehatan. Ya, kembali lagi beraktivitas dengan baik, panjang umurnya, sehat badannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir dzunubana waqti hajatina sihha wal afiyah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.